Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad, kita nggak bakal mau duduk di tempat ini. Apa yang kita dengar itu sudah berulang-ulang, ratusan bahkan mungkin ribuan kali kita dengar ini bacaan. Qasidah-qasidah ini dengan nada yang sama sudah kita ulang-ulang dalam telinga kita beratus-ratus kali. Tapi karena itu cinta kepada Nabi Muhammad itu ada dalam dada kita, kita tidak pernah bosan mendengarkan. Tidak jarang, tidak satu, tidak dua di antara kita yang meneteskan air mata karena begitu nikmatnya majlis ini. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, Nabi Muhammad adalah sumber keindahan. Jika mendengar namanya saja sudah membuat kita menjadi bahagia, sedih itu seakan meleleh. Semua kesuntukan berubah menjadi kebahagiaan. Kita cuma mendengar nama Nabi Muhammad. Bagaimana kalau telinga ini mendengar suara indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa bayangkan bagaimana perasaan kita ketika Allah memberikan kepada kita sebuah hadiah yang tidak ternilai, sehingga mata ini mampu memandang keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar nama Nabi Muhammad, air mata meleleh, kita nggak ngerti apa. Bahkan kita nggak ngerti apa yang dibacakan di akhirnya, kita nggak tahu. Tapi kenapa ini air mata meleleh? Itulah rindu, itulah cinta. Dan cinta ini nanti kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini Allah jadikan orang yang pantas mencintai Nabi Muhammad. Tempat yang kotor itu tidak akan nyaman orang berada di situ kecuali orang itu memang menyukai kekotoran. Nabi Muhammad itu indah, Nabi Muhammad itu bersih, Nabi Muhammad itu segala. Kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi saja mengatakan ya, dalam maulidnya, bahwasanya dia mengatakan, apa yang aku ceritakan tentang Nabi Muhammad ini belum ada 1/10 daripada 1/10 keindahannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin cuma 0,01% daripada kemuliaan dan keindahan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang lain daripada yang lain. Nabi-Nabi yang lain, Nabi Allah Musa berikan mukjizatnya, tongkatnya bisa membelah laut. Nabi Yusuf diberikan mukjizat dengan ketampanannya. Setiap Nabi dengan mukjizat-mukjizatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad adalah keindahan yang ada di dalam dirinya. Zatnya Nabi Muhammad itu mukjizat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di dalam dirimu wahai Nabi Muhammad itu semua yang baik, semua yang indah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Agar setiap manusia bisa memandang itu keindahan, bisa mendengar itu keindahan dari sosok Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki budi pekerti, karakter, perbuatan, semuanya yang indah dan luar biasa. Itu di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini adalah malam 12 Rabiul Awal. Kita niatkan dalam diri kita, bahkan seharusnya sejak dari awal bulan Rabiul Awal kita niatkan sepanjang bulan Rabiul Awal, kita jadikan bulan ini adalah bulan untuk kita memperbaharui cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan bulan ini adalah bulan untuk kita menumbuhkan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa mesti cinta? Kenapa mesti rindu?
Karena dengan cinta dan rindu ini umat bisa jadi baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah Ta'ala. Di dalam diri Nabi Muhammad ada contoh, ada teladan yang baik. Tidak akan mampu meneladani Nabi Muhammad kecuali orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Orang hanya ingin meneladani yang dia cintai. Kalau enggak punya cinta, kita tidak bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Orang yang mau meneladani Nabi Muhammad hanya orang yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa rindu? Kenapa harus rindu? Karena rindu ini yang membuat kita kepingin dekat dengan Nabi Muhammad. Rindu inilah yang membuat seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thauban menjadi kurus kering, pucat mukanya, kusut kusam, hidup bersama Nabi, tiap hari ketemu Nabi. Nabi bertanya, kenapa wahai Thauban? Apakah kau sakit? Dan tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa kau pucat? Karena aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya Thauban, kau bersama aku. Kata para sahabat, kami ini kangen sama Nabi Muhammad. Biasanya orang itu kalau kangen, kalau sudah ketemu dengan yang dikangeni, hilang kangen. Tapi para sahabat-sahabat Nabi itu kangen dengan Nabi. Kalau ketemu Nabi, tambah kangen. Tambah kangen. Tapi bagaimana nanti kalau aku sudah meninggalkan dunia ini? Berarti aku harus berpisah denganmu ya Rasul. Kalau aku selamat di Sirat dan aku masuk ke dalam surga, tentu surgaku tidak sama dengan surgamu ya Rasulullah. Karena kau derajatnya lebih tinggi. Gak mungkin seorang Thauban bisa satu surga dengan Nabi Muhammad. Bagiku ya Rasul, tidak ada indahnya surga itu tanpamu. Aku kepingin surga, tapi surga yang ada Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi dalam qasidahnya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyam. Aku tidak rindu surga karena indahnya, aku tidak rindu surga karena bidadarinya, tapi aku rindu surga karena aku kepingin kumpul dengan kekasih yang kucintai, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berada di dalamnya. Rindu ini penting. Orang kalau kangennya sama Kanjeng Nabi pasti selamat. Karena dia rindu dengan Kanjeng Nabi, maka beliau orang itu akan berusaha dekat dengan Nabi. Bagaimana caranya dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Kalau tidak cinta, tidak mungkin menghidupkan sunnahnya Nabi. Dan orang yang cinta kepada aku pasti akan berada di surganya Allah, akan bersamaku di surga. Kalau orang kangen dengan Nabi, kepingin kumpul dengan Nabi, maka dia akan mengikuti sunnah Nabi supaya bisa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad butuh kesucian hati. Karena Nabi Muhammad adalah zat yang suci. Minta sama Allah, ya Allah jadikan saya orang yang pantas mencintai Kanjeng Nabi dan dicintai oleh Kanjeng Nabi. Minta sama Allah terus supaya kita bisa cinta sama Nabi. Kalau sudah cinta, pasti baik akhlaknya, pasti baik budi bahasanya, pasti baik sikapnya. Karena cinta. Kenapa bisa baik? Karena dia ngikutin Nabi Muhammad SAW, sunnahnya Nabi diikuti. Malam hari ini saya akan bawakan dua sunnah Nabi yang kalau dua ini kita bisa jalankan, hidup ini enak, hidup ini jadi nyaman. Semua orang hidup kepingin bahagia, betul nggak? Kepingin bahagia. Semua orang itu kepingin
ayem, tentrem, pokoknya yang enak-enak. Sunnah Nabi itu hadirin ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qalbiyah. Kalau sunnah fi'liyah semua orang tahu, semua orang tahu, dan itu dikaji di mana-mana, di masjid-masjid, di pesantren-pesantren diajarkan. Ya. Bagaimana sholat sunnah witir, bagaimana sholat sunnah duha, bagaimana puasa Senin Kemis, bagaimana puasa Muharram, dan seterusnya dan seterusnya. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk pasar kaki kiri, keluar pasar kaki kanan. Ini sunnah-sunnah fi'liyah. Insya Allah kita semua sudah sering dengar ini, dan insya Allah saya yakin yang di sini ini semuanya pernah melakoni sunnah-sunnah itu. Tapi sunnah yang mungkin kita tahu tapi kita abaikan, yaitu sunnah-sunnah qalbiyah, sunnah-sunnah yang berkenaan dengan ruhaniyah kita, sunnah-sunnah yang berkenaan dengan hati kita. Ini sering kita abaikan. Makanya kita lihat orang semakin alim semakin keras, semakin soleh semakin ngamungan, karena baru setengah. Ibarat mobil atau motor, bannya cuma satu, bisa jalan, bisa, tapi tidak sempurna. Motor itu kalau bannya dua baru jalannya sempurna. Mobil itu ya harus 4 ban. Kalau cuma 3 ya, tidak akan sempurna jalannya, bahkan mungkin tidak bisa jalan. Di antara sunnah qalbiyah Nabi Muhammad SAW adalah as-samah. Nabi Muhammad itu senangnya memaafkan. Nabi Muhammad itu senangnya memaafkan. Walaupun Nabi Muhammad itu kegemarannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang jelek dibaguskan, yang bagus dianjurkan, amar ma'ruf nahi mungkar berjalan. Tapi Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu memaafkan. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif dilemparin orang sampai berdarah-darah, Allah bilang sama Jibril, wahai Jibril, kasih tahu malaikat penjaga gunung itu, suruh bilang sama kekasihku Muhammad, minta apa dia untuk menghukum orang Taif itu, suruh jalankan apa yang menjadi maunya kekasihku Muhammad SAW. Jibril beritahu malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung tanya sama kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Allah menyuruh aku menawarkan kepadamu, enaknya diapain wong tok ini? Apa perlu dijepit dengan 2 gunung supaya mati semua? Nabi Muhammad walaupun punya dikasih izin untuk menghukum, tapi Nabi Muhammad ini adalah zat yang tidak senang jadi hakim, tidak senang menghukum, tapi senang jadi pembela. Orang-orang yang zalim ini bukan dihakimi, tetapi dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum mereka ya Allah, karena sesungguhnya mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak kenal saya siapa ya Allah. Mereka tidak mengerti ya Allah. Maka aku mohon jangan azab mereka. Ketika dalam perang Nabi Muhammad patah giginya, itu topinya itu, kalau perang itu kan zaman dulu pakai topi yang dari besi kayak topeng itu, yang itu dilemparin pedang, dilemparin anak panah sampai pecah-pecah, dan pecahannya itu menusuk-nusuk pipinya Nabi Muhammad SAW. Giginya patah, darah menetes, ditahan sama Rasul. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasul? Aku takut ini darah kalau sampai jatuh di bumi nanti Allah yang tidak terima. Aku takut Allah menghukum mereka. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah guru
yang mengobati. Nabi Muhammad itu adalah hakim yang meluruskan, bukan menghakimi. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang salah itu jangan dipaidu. Ya. Dia salah karena tidak ngerti bahwa itu salah. Terus dia apa lebih ditungak no di sini. Mari ditungak no, baru dilus lurus. Nek wis lurus baru ditandani. Duduk jalan ke sana. Ya kayak dorong gitu. Dilatih dulu, dikenalkan kandangnya. Nanti kenal kandangnya, lepasan pasti balik. Nah, begitu juga manusia. Karena orang yang mau kita ajak baik dan kita cegah dari mungkar ini adalah manusia seperti kita, punya hati dan punya perasaan. Kalau kita masuk kepada dia dengan hati dan perasaan, maka apa yang kita sampaikan akan merasa kuat di dalam hatinya. Sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Kalau sampai ke hati, tidak perlu kita suruh, dengan sendirinya dia akan jalan mencari kebaikan itu. Itulah konsep amar ma'rufnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang mau saya sampaikan adalah jabr khotir. Nabi Muhammad itu paling senang ngelegakan orang. Terutama Nabi Muhammad itu senang membesarkan hatinya orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang nelongso. Nah, itu Nabi Muhammad ngelegakan. Ya. Ngelegakan ini bukan berarti kita harus munafik ya. Depannya enggak, bukan begitu. Membuat orang yang tadinya merasa dirinya hina jadi mulia. Membuat orang yang minder jadi merasa hilang mindernya. Itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Julaibib, seorang sahabat melarat. Julaibib ini hadirin, dia ini tidak ganteng. Bahkan antara dia dengan ganteng itu ada kesalahpahaman. Jadi wis tak ganteng biasa. Tidak ganteng, ganteng ya enggak. Melarat, tidak berilmu. Julaibib ini, tapi cinta sama Kanjeng Nabi. Tidak punya rumah, tidak punya kerabat, tidurnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu tidak pakai keramik gini. Masjid Nabawi ya tanah dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang sahabat-sahabat itu habis sholat ada bekas-bekas tanah di keningnya sih. Ini Julaibib kalau tidur ya di Masjid Nabawi itu. Dia berbantalkan tangannya. Kalau tidur pakai bantalnya apa? Tangan tidak punya bantal. Dia berjalan tanpa alas kaki. Julaibib ya, dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu sama. Kalau ada orang melarat, apalagi elek, terus goblok, gak dihitung orang juga. Gak dihitung. Masih datang ke masjid paling awal, berkata ini pasti oleh paling kaya. Semiani keras gede, sini pun keras segini. Biasa orang gak punya. Gak dihitung orang. Satu kali waktu, tapi tiap hari di Masjid Nabawi, sholat sama Nabi, jamaah. Satu kali waktu Nabi Muhammad bilang, Julaibib, kamu gak kepingin kawin ya? Katanya Kanjeng Nabi, gak kepingin kawin. Ya Rasulullah, saya ini tahu diri ya Rasul, rupaku ya gak ganteng, plus melarat tambah goblok. Jadi daripada saya ditolaki, saya gelong, mending gak ngelamar gak pada Mas. Kalau bahasa kitanya kira-kira begitu. Loh, kata Nabi Muhammad, kalau kau kepingin kawin, aku sing lamar. Ya Rasul, siapa yang mau ngambil mantu aku ya Rasul? Ada. Kalau kau mau saya melamar. Ya wis, kersane panjenengan Rasul. Berangkat sama Nabi Muhammad ke rumah satu orang. Ya. Diketuk pintunya, masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah apa? Wah, kata Rasulullah, girang tuan rumah ini. Yang ngawal Julaibib. Setelah girang tuan rumahnya ini menyambut, wah alhamdulillah ya Rasul, saya girang rumah saya datangin Kanjeng Nabi. Wah, girang sudah, nggak kebayang itu girangnya orang ini. Setelah itu Muhammad bilang begini, saya datang ke sini ini mau melamar putri ini. Oh iya ya Rasul, ya Rasul. Buat siapa ya Rasul? Buat Julaibib. Langsung sih sing tak disenang menggebu-gebu, langsung semangat itu hilang. Ditolak Kanjeng Nabi, gak ditolak kalau potongan itu. Ya.
Katanya si bapak sama ibu, aku gak mentolo be anakku, masa sampai mantu koyok ini. Jadi bapak sama ibunya ini ya, lirik-lirian. Ya apa ini? Terakhir diputuskan, minta maaf Nabi, saya minta maaf, saya belum bisa menerima Julaibib sebagai mantu saya. Oh ya, Nabi Muhammad tidak ngamuk, tidak tersinggung. Ya, baik kalau begitu, pamit Nabi Muhammad keluar. Anaknya tuan rumah ini dengar cerita itu. Begitu Rasulullah pulang, anaknya bilang, "Bah, Umi, yang datang tadi kan Rasulullah SAW." Iya, Rasulullah itu melamar aku untuk Julaibib. Jangan lihat siapa yang dilamar kalau dikawin, tapi lihat siapa yang melamar. Nabi Muhammad datang melamar anakmu, lah kok ditolak? Saya ridho, walaupun Julaibib tidak ganteng, tidak kaya, tidak pinter, asal yang melamar saya Nabi, pasti ini orang punya kelebihan. Tolong abah, tolong ibu, kejar Nabi Muhammad, bilang saya mau kawin sama Julaibib. Saking cintanya sama Rasulullah SAW, didatangi Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya tadi mendengar membicarakan kita tadi, dan dia mengatakan saya bersedia untuk mengawini Julaibib atas permintaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia cinta sama Nabi Muhammad? Dia butuh syafaat Nabi Muhammad. Dia tahu semua yang kaya, semua yang ganteng, nanti kalau sudah ruhnya berpisah dengan jasad tidak akan berfungsi semua. Tapi Nabi Muhammad masih kanggo bila sampai surga terus. Ya. Tapi yang lainnya hilang. Akhirnya dikawinkanlah Julaibib dengan perempuan ini. Kawin, kira malam pertama seneng-senengi manten. Masuk malam pertama ada pengumuman bahwa harus berangkat perang jihad fisabilillah. Julaibib berangkat meninggalkan istrinya yang baru dinikahi itu, berangkat berjihad fisabilillah bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Julaibib mati syahid dalam peperangan itu. Setelah selesai perang, sahabat melaporkan, ya Rasulullah, sahabat fulan meninggal, sahabat fulan meninggal, sahabat fulan meninggal. Ini semua yang dibawa ini seperti ini, semua yang orang-orang yang terkenal, ya sahabat-sahabat yang terkenal. Oh baik, sudah tunggu sama Rasul. Selesai dia nyebutkan satu persatu yang syahid-syahid. Kata Rasul, tapi saya kehilangan Julaibib. Di mana Julaibib? Oh, kata mereka, iya Rasul, kami nggak kepikir ada Julaibib. Cari Julaibib, dicari Julaibib, ternyata Julaibib sudah terkapar di atas pasir, ya. Bahkan tubuhnya sudah tertimbun oleh wajahnya, tertimbun oleh pasir-pasir di tempat medan perang itu. Dicari Julaibib, kita bawa. Ya Rasulullah, Julaibib telah syahid. Mana jenazahnya? Ditunjukkan sama Rasulullah jenazahnya. Dibersihkan itu muka. Rasulullah angkat tangannya, didoakan Julaibib, ya Allah, Julaibib mencintai aku dan aku mencintai Julaibib. Tahukah hadirin, tidak sampai di situ. Ini jenazah dimandikan oleh tangan suci Nabi Muhammad SAW, dikafankan oleh tangan suci Nabi Muhammad SAW, dan dikuburkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mati syahid, dan Rasulullah berdoa buat dia dikubur. Ini Rasulullah SAW menyenangkan hatinya orang. Jadi orang tidak nelongso. Ini sunnah qalbiyah, ini juga mesti diamalkan hadirin. Kalau dua saja ini sunnah kita kerjakan, hidup ini aman. Rumah tangga tentrem, kampung yo ayem, ya kan? Wis enak hidup ini. Yang kedua, mari kita itu belajar untuk menyenangkan hatinya orang, terutama mereka-mereka yang lemah. Besarkan hatinya, hibur hatinya. Kita tidak kalau apa-apa, tidak rugi apa-apa, pahalanya besar. Insya Allah, ya Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita, sehingga setelah bulan Maulid ini kita menjadi seorang Muslim yang kafah. Muslim perilakunya, Muslim zahirnya, Muslim juga batinnya.
Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sampai mati membawa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.